Lanjut, masih di contoh soal pelaporan keuangan. Ini pertanyaan nomor 46. Ini dividen yang dapat diakui oleh PT ABC atas investasi PT X dan PT Y. Kita lihat soalnya di atas, keterangannya di atas. Berapa sih dividen dari PT X dan PT Y yang diakui oleh PT ABC? Ini PT X, dividennya sebesar 75 juta rupiah. Ini persentasenya kepemilikan di PT ABC-nya 2%. Kemudian ini di PT Y, dividennya adalah sebesar 120 juta rupiah. Kepemilikan PT ABC-nya sebesar 25%. Tadi ditanya berapakah dividen PT X dan PT Y yang diakui kepemilikannya oleh PT ABC. Ini 75 juta dikali 2% dan 120 juta dikali 25%. Itulah kepemilikan PT ABC atas dividen PT X dan PT Y. Ini pembahasannya. Jadi yang dividen untuk PT X sebesar 1,5 juta rupiah. Ini persentase kepemilikan ya. Ini kepemilikan. Ini tadi dividen PT X tinggal dikali ini, jadi persentasenya yang diakui lah 1,5 juta. Sedangkan PT Y sebesar 30 juta rupiah. Ini jadi jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 47. Soal 47. Ini saldo investasi pada PT X dan PT Y yang benar pada tanggal 31 Desember 2021 adalah. Ini kita lihat dulu pembahasannya di bawah. Ini nilai investasi pada PT X pada tanggal 31 Desember 2021 harus disesuaikan ke nilai wajar per 31 Desember 2021. Ini nilai investasinya ini sebesar 1.250 lembar 1.250 rupiah per lembar sahamnya dikali ini persentase kepemilikan 2%. Ini outstanding saham outstandingnya 500 lembar saham. Jadi totalnya adalah 12.500.000 rupiah. Coba kita lihat, cek keterangannya di atas. Ini pada saat beli PT X itu per 2 Januari 2021 harga sahamnya per lembar adalah 1.200. Kemudian harga pasarnya per lembar per tanggal 31 Desember 2021 itu mengalami perubahan sebesar 1.250 rupiah per lembar saham. Jadi pada saat per tanggal 31 Desember 2021 itu harus disesuaikan dengan nilai harga pasar per lembar sahamnya per 31 Desember 2021 yaitu sebesar 1.250. Makanya kita ambil angka yang ini. Ini tadi udah kita bahas ya, berarti ini nilai harga lembar saham per tanggal 31 Desember 2021. Ini totalnya adalah 12.500.000 rupiah. Kemudian ini investasi pada PT Y pada 31 Desember 2021. Ini harga lembar per sahamnya tanggal 31 2021 itu 1.000 lembar. Ini dikali persentase kepemilikannya. Ini persentase kepemilikannya PT ABC kepada PT Y. Ini 500.000 ini adalah outstanding, saham outstandingnya dia.
Ini maksudnya saham outstanding ini adalah saham di mana ini diakui nominalnya pada saat akhir periode. Makanya diakui pada saat tanggal 31 Desember 2021. Kemudian ini investasi awal ya. Ini net income-nya ini laba bersih dikali sama persentase kepemilikan 25%. Kemudian ini adalah dividen. Ini persentase kepemilikan dikali dividennya 120 juta. Ini totalnya adalah 195 juta rupiah. Ini investasi awal ditambah dengan net income dikurang dengan dividen. Ini jawabannya adalah B. PTX ini 12 juta dan PTY 195 juta. Lanjut soal nomor 48. Ini pernyataan yang benar tentang penyesuaian terhadap harga pasar adalah ini A. Penyesuaian terhadap harga pasar hanya perlu dilakukan untuk investasi yang dimaksudkan untuk dijual. Ini adalah yang tadi jawabannya adalah A, karena penyesuaian harga pasar itu pada saat kita akan melakukan penjualan atas investasi barang yang kita miliki. Kalau yang B ini adalah investasi yang dibeli untuk jangka panjang, tidak perlu disesuaikan terhadap harga pasar kecuali jika harga turun. Ini nggak boleh. Kemudian investasi yang dimaksudkan untuk dijual dan untuk jangka panjang perlu disesuaikan dengan harga pasar saat dilepas ke pihak ketiga. Ini juga tidak boleh, ini akan merugikan pihak ketiga. Kemudian ini keputusan untuk menyesuaikan dengan harga pasar ada di tangan manajemen sehingga tidak berhubungan dengan tujuan kepemilikan. Ini nggak boleh ditentukan oleh manajemen. Ini harus ada andil antara kedua belah pihak. Kemudian soal nomor 49. Ini pada tanggal 1 Juli 2009, perusahaan menerbitkan obligasi dengan tingkat bunganya 9%. Nilai nominalnya adalah 5 juta. Jatuh temponya 1 Juli 2015. Obligasi diterbitkan pada nilai 4.695.000 dolar. Tingkat bunga pasarnya adalah 10%, sehingga terdapat diskon yang harus diakui sebesar 305.000 US dollar. Ini perusahaan menggunakan metode bunga efektif untuk mengamortisasikan diskonnya. Jadi diskonnya akan diamortisasikan. Bunga dibayar setiap tahun tanggal 30 Juni. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2011 nilai tercatat pada obligasi, dia nanya 30 Juni ini berapa sih nilai obligasinya. Ini kita lihat penjelasannya di bawah. Ini nilai tercatatnya adalah 5 juta. Bunga yang dibayarkan 9%. Kemudian beban bunganya adalah 10%. Ini amortisasi diskonnya. Kemudian diskon yang belum diamortisasikan. Ini 30 Juni, ini bunga yang dibayarkan adalah 9%, ini dikali dengan nilai tercatat 5 juta rupiah. 9% dikali 5 juta ini menghasilkan 450.000 rupiah. Ini bunga yang akan dibayar setiap tahunnya pada tahun 2010 adalah sebesar 450.000 rupiah. 450.000 US dollar. Kemudian ini beban bunga. Ini beban bunga adalah 10%. Ini 10% ini dikali dengan nilai tercatat setelah dikurangi amortisasi. Sehingga 10% dikali 4.695.000 US dollar, ini beban bunganya per 30 Juni 2010 adalah
sebesar Rp469.500 per tahun. Ini amortisasi diskon ini diambil dari bunga yang dibayar dikurang dengan beban bunganya. Inilah amortisasi diskonnya, 19.500. Ini kemudian amortisasi diskonnya, nilai amortisasinya menjadi 285.500 US dollar per 30 Juni 2010. Ini jadi nilai tercatatnya 4.655.000 dikurang 285.000 menjadi 4.714.500 US dollar per 30 Juni 2010. Yang ditanya adalah 2011, ini sama 450.000 masih dikali nilai tercatat sebesar 5 juta rupiah. Kemudian ini 10% dikali dengan nilai tercatat setelah dikurangi amortisasi. Nilai tercatat di Juni 2010, ini 10%. Kemudian amortisasi diskonnya ini dikurang 450.000 dikurang ini, dapatnya ini. Kemudian ini nilai amortisasi setelah dikurangi diskon. Ini nilai bukunya, amortisasinya adalah per 30 Juni 2011 ini 264.050 US dollar. Kemudian ini nilai tercatatnya untuk 30 Juni 2011 ini sebesar 4.735.950 US dollar. Ini dikurang dengan ini. Oke, jadi jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 50. Ini PT Prisma mulai beroperasi pada tahun 2020. Ini melaporkan laba sebelum pajaknya 450 juta rupiah. Beban penyusutannya menurut pajak lebih besar 24.320.000 rupiah dibanding beban penyusutan menurut perusahaan. Tarif pajak 30%. Dalam laporan posisi keuangan 31 Desember 2020, jumlah saldo liabilitas pajak tangguhan sebesar ini, kita lihat ini liabilitas pajak tangguhannya. Ini tadi 24.320. Ini adalah dimana beban penyusutan berdasarkan catatan pajak ini sebesar 24 juta rupiah. Ini catatan berdasarkan pajak setelah diperiksa, ternyata kita masih ada pajak tangguhan itu sebesar 30%, sehingga pajak tangguhannya adalah 7.296.000 rupiah. Ini pajak tangguhan ini diatur di PSAK 46 ya. 46 dia mempengaruhi, menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan. Ini kalau melihat case yang di atas ini berarti ini menurut pajak lebih besar 24 pajak tangguhannya. Nanti tinggal dicek di PSAK 46, nanti kita bahas masalah PSAK. Saya cukupkan untuk soal pelaporan keuangan. Nanti kita lanjut ke soal selanjutnya. Terima kasih.